Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Arafat Kiki. Kali ini kita bakalan pergi ke Eco Green Park yang ada di Jalan Raya Oro-Oro Ombo nomor 9A Sisir Kota Batu. Jadi buat kalian yang mau pergi ke Eco Green Park, kalian langsung aja menuju ke area Jatim Park 2. Terus di parkiran akan ada tulisan menuju ke Eco Green Park seperti ini. Terus kita bakalan melewati kayak jembatan gitu. Nah ini dia, kita sudah melewati jembatan arah menuju ke Eco Green Park. Jadi gampang banget ya ditemukan dari parkiran, karena di sini juga banyak sekali petunjuk arah menuju ke Eco Green Park. Nah ini kita sudah ada di depannya Eco Green Park. Buat kalian yang mau kesini, jam bukanya itu di jam 9 pagi sampai setengah 5 sore. Jadi buat kalian yang mau ajak anak-anak liburan bisa banget, karena di sini bukanya juga setiap hari. Kemudian ini buat kalian yang mau beri tiket terusan, itu dari Jatim Park Group ada beberapa diskon yang bisa kalian pilih. Lumayan banget itu diskonnya, ada yang 30% sampai dengan 50%. Langsung aja kita beli tiket Eco Green Park. Untuk harga tiket dari Eco Green Park di weekday 65.000 dan di weekend 80.000 rupiah. Nah ini kita sudah beli tiket Eco Green Park. Langsung aja kita masuk ke dalam Eco Green Park. Oh ya, untuk anak di atas 85 cm itu sudah bayar tiket full. Jam 11. Di sini kita juga dapat kertas kayak gini yang isinya berbagai macam wahana permainan yang ada di Eco Green Park. Terus di belakang sini juga ada peta wisata dari Eco Green Park, biar kalian nggak bingung ya, habis ini kemana nih, habis ini mau lihat apa gitu. Jadi enak banget karena petanya ini bisa dibawa kemana-mana dan juga bisa ditaruh di tas gitu ya. Pertama masuk di sini ada kayak patung-patung flamingo kecil-kecil gitu. Lucu ya, karena sebentar lagi kita juga bakalan bertemu sama flamingo. Terus di sini juga ada e-bike station buat kalian yang mau sewa e-bike, harganya 150.000 per 3 jam. Jadi kalian sudah tidak perlu capek-capek jalan kaki, itu bisa sewa e-bike. Nah terus di depannya e-bike station kita juga bakalan melihat di sini ada burung flamingo, terus juga ada banyak sekali ikan koi, terus juga ada angsa di sini. Nah pertama masuk aja udah disuguhin dengan hewan-hewan yang cantik banget di sini. Terus juga di sini kita bisa foto-fotoan, bagus banget viewnya. Nah terus di sini kalian juga bisa membeli pakan ikan untuk dikasih makan ke ikan koi yang ada di sini. Harganya itu cuman 5.000 aja, kita sudah bisa membeli makan ikan koi. Ini tapi angsanya ngikut makan ya. Jadi ini pakan ikan koi tapi angsanya ikut makan juga. Kemudian di depan kita ini ada flamingo. Jadi flamingo ini merupakan spesies burung berkaki panjang yang hidup secara berkelompok. Terus dia habitatnya kayak di danau-danau dangkal. Nah jadi di Eco Green Park itu memang dibuatkan seperti di habitat aslinya. Jadi seperti yang kita lihat di sini ada danau dangkalnya gitu. Terus tinggi dari si flamingo ini mencapai 50 inci serta berat badan si flamingo ini mencapai 8,7 kilo. Dan si flamingo ini makannya tumbuhan sama daging. Jadi dia termasuk omnivora yang berasal dari Amerika. Wah, jadi si flamingo ini merupakan salah satu burung yang cantik banget. Warnanya ada pink sama putih gitu ya tadi. Rute selanjutnya ini ada farmland. Jadi di farmland ini nanti kalian bisa memberi makan atau feeding banyak sekali hewan-hewan. Ada sapi longhorn, ada alpaka, gypsy, lama, nutria, kuda poni, dan lainnya. Langsung aja kita masuk ke dalam farmland.
Di depan farmland ini tersedia beberapa tempat duduk juga buat kalian yang mungkin mau beristirahat dulu juga bisa di sini. Kemudian hewan yang pertama kita bakalan bertemu sama si sapi nih. Wah, itu dia sapi yang ada di Eco Green Park. Jadi ini merupakan salah satu jenis sapi, namanya sapi Longhorn. Sapi Longhorn itu dari Amerika. Jadi ciri-ciri si sapi Longhorn itu dia memiliki tanduk yang panjang. Nah, seperti ini, tidak seperti sapi-sapi yang biasa kita lihat ya. Dia tanduknya panjang gitu sampai kesusahan tuh dia mau masuk ke dalam sini. Ini ada si anak sapi Longhorn juga. Kalau masih kecil itu tanduknya masih belum yang sepanjang sapi Longhorn yang sudah dewasa ya. Hewan selanjutnya ini ada yang namanya alpaka. Jadi si alpaka sama lama itu hampir mirip ya, tapi mereka beda. Kalau si lama itu bulunya kayak wool kasar, sedangkan si alpaka ini panjang sama lebih halus gitu. Di sebelahnya alpaka ini ada kuda juga. Halo. Waduh, ini kudanya ada poninya nih. Wah, jadi semua hewan di sini itu benar-benar terjaga ya kebersihannya. Terus kita lihat juga hewannya juga sehat-sehat semua. Selanjutnya di farmland kita bakalan bertemu sama yang namanya nutria. Jadi si nutria ini ditemukan di wilayah Payarawa yang ada di Amerika Utara. Serta si nutria ini panjangnya 40 sampai 60 cm. Karena si nutria ini herbivora alias pemakan sayur dan buah, kalian bisa ngasih makan juga si nutria sini. Untuk harga pakannya itu 10.000. Kalian sudah dapat wortel gitu, bisa diberi makan ke nutria. Terus ini Zafran juga lagi berayun-ayun tuh sama ayahnya. Lanjut lagi, setelah dari nutria kita bakalan ketemu sama kuda poni. Wah, ini jadi kuda poni itu merupakan kuda yang berukuran tidak terlalu besar. Dan dia mempunyai poni di wajahnya, serta dia makannya jerami sama rumput. Kalau kalian mau naik kuda poni itu juga bisa, harganya 20.000, tapi khusus anak-anak ya, karena kudanya kan juga memang kecil. Kemudian ini ada kuda mini poni dari Skotlandia. Sebelahnya kuda mini poni kita bertemu sama mini keledai. Jadi ini dari benua Afrika ya, si keledai ini. Wah, jadi banyak sekali hewan-hewan yang bisa kita kenalkan ke anak-anak. Terus ini ada lama. Nah, ini nih si mirip sama alpaka tadi. Rute berikutnya kita bakalan melihat hewan lagi. Ini ada monyet kecil. Jadi si monyet kecil ada di dalam kandang seperti ini. Si monyet kecil ini dari Brazil. Dia ini berat badannya 9 ons sampai 11 ons saja. Nah, di depannya monyet kecil ada yang namanya merkat. Jadi si merkat ini usianya 12 sampai 14 tahun, serta dia ini merupakan salah satu spesies garangan ya. Terus hidupnya juga berkelompok seperti ini. Jadi si merkat ini berasal dari Afrika Selatan. Sebelahnya merkat ini ada rusa tutul dari India. Jadi si rusa tutul ini bulunya warna coklat, terus ada bintik-bintik putih gitu ya di badan si rusa tutul itu tadi. Rute selanjutnya ini ada lama. Kalau kalian mau foto sama lama ini juga bisa. Harganya sama kayak di kuda tadi, 20.000. Terus ini ada kambing kerdil dari Nigeria. Jadi si kambing kerdil ini memang tubuhnya itu kecil dan berat badannya itu 18 sampai 34 kilo. Berikutnya ini ada kelinci. Nah, langsung aja kita masuk ke dalam kandang si kelinci ini. Ini kita lihat di sebelah sini kelincinya nggak ada. Ternyata dia ada di taman bermainnya itu si kelinci. Jadi di sini anak-anak bakalan happy banget. Apalagi Zafran ini dia langsung fokus sama mobil-mobilan gitu. Terus di sini ada banyak banget kelinci yang sembunyi-sembunyi.
Nah, jadi si kelinci ini merupakan herbivora ya, alias hewan pemakan sayur dan juga buah. Selesai dari farmland, kita bakalan lanjut lagi berkeliling-keliling ke Eco Green Park. Di sebelah sini ada spot foto angsa juga. Kalian yang mau foto di tengah-tengah sini juga lucu banget itu. Sepanjang jalan kita bakalan disuguhi dengan pemandangan yang bagus banget. Terus di sini ada kayak ala-ala candi-candian gitu di atas itu. Tapi kita dilarang naik ya. Kita bisa menikmati dari bawah saja. Kemudian kita bakalan bertemu sama yang namanya ostrich atau burung unta. Ini terbuat dari pipa bekas gitu. Terus dia kayak ditumbuhi sama tumbuhan. Terus ada kalajengking yang terbuat dari ban bekas mobil. Waduh. Selanjutnya ada sapi yang terbuat dari 3 mobil bekas. Jadi memang di sini itu banyak sekali barang-barang bekas yang kemudian di-recycle membentuk berbagai macam hewan. Ini terus ada yang terbuat dari onderdil sepeda motor bekas membentuk burung unta. Terus ada yang berbentuk gajah. Nah, ini gajahnya terbuat dari 1000 barang elektronik bekas, terbuat dari TV-TV gitu ya. Kreatif banget di sini, semuanya benar-benar merecycle barang-barang bekas agar lebih berguna. Selanjutnya kita bakalan masuk ke dalam yang namanya bird gallery. Di sini kita bakalan bertemu sama berbagai macam burung yang sudah diawetkan. Ini ada flamingo. Jadi di sini anak-anak bisa banget belajar berbagai macam nama burung. Ada burung cendrawasih, ada burung namanya mabruk juga. Karena di sini itu langsung kayak di ekosistemnya mereka. Jadi dibuat semirip mungkin sama pihak dari Jatim Park Group. Ekosistemnya burung seperti apa. Jadi si burung kasuari ini hidupnya di mana, si burung flamingo tadi hidupnya di mana. Itu benar-benar semirip mungkin sama ekosistem asli dari si burung-burung tersebut. Terus di sini ada beberapa macam paruh burung juga. Ini ada paruh burung India, terus ada paruh burung rangkong badak, terus juga ada berbagai macam telur. Ini ada telur-telur burung gitu. Ini sudah diawetkan semua. Nah, ini ada berbagai macam telur dari burung-burung. Ini telurnya lucu banget ya, kecil-kecil gitu. Terus ada yang besar juga, telur-telur dari burung dari Kanada itu tadi. Nah, ini dia ada beberapa angsa juga yang sudah diawetkan. Terus ada berbagai macam jenis burung yang ditaruh di dalam kaca gitu. Wah, lengkap banget nih koleksi burung yang ada di Eco Green Park Jatim Park 2. Kemudian ini ada orangutan juga sebelah kanan itu tadi. Rute selanjutnya ini ada walking bird. Jadi di walking bird ini kita bakalan melihat berbagai macam burung. Salah satunya ini ada Demoiselle crane atau Grus Virgo dari Cina. Nah, itu dia. Jadi burung-burung di sini benar-benar bebas gitu ya. Dia jalan-jalan, terus jalan-jalan seperti di habitat aslinya gitu. Kemudian ada burung bangau tongtong. Jadi burung bangau tongtong ini burung asli dari Indonesia. Nah, jadi ada di beberapa burung itu dikasih kayak pembatas gini karena mungkin burungnya menggigit ya, agar tidak sampai menggigit para pengunjung. Kemudian ini ada merak hijau yang sama dari Indonesia juga. Nah, ini si merak hijau dengan seluruh tubuhnya yang hampir berwarna hijau semua. Keren banget itu. Terus ini
ada food court juga buat kalian yang mungkin mau makan atau minum, bisa banget di area burung sini. Ada food court yang bisa kalian pakai buat santai-santai atau istirahat. Selanjutnya ini ada burung unta atau burung terbesar di dunia. Tapi sayangnya burung unta ini tidak bisa terbang ya. Jadi dia bisanya cuma jalan-jalan gitu. Selanjutnya ini ada burung merak hijau lagi. Nah, itu ada burung kasuari juga yang satu kandang sama merak hijau. Kita juga bisa foto-fotoan ya di sini, foto sama burung merak. Nah, ini dia si burung meraknya. Ini ditunggu-tunggu dari tadi nggak mekar nih si meraknya. Jadi ya udah nggak apa-apa deh, kita nikmatin aja keindahan burung merak yang ada di sini. Nah, ini memang macam-macam burung di sini banyak banget. Ini ada burung kasuari. Jadi si burung kasuari ini merupakan spesies asli dari Papua. Terus juga bisa ditemukan di Australia bagian utara. Kemudian ini ada perbandingan tinggi burung raksasa dengan manusia. Ternyata lebih tinggi burung unta ya daripada manusia. Rute selanjutnya ini ada yang namanya plaza musik. Jadi anak-anak bisa menyemprotkan kayak semprotan ini ke target tertentu, itu nanti bakalan berbunyi tuh kayak alat musiknya. Nah, itu dia bisa semprot-semprot seperti ini. Terus bisa juga mencoba berbagai macam alat musik yang tersedia di pinggirannya sini. Nah, ini Zafran lagi coba-cobain berbagai macam alat musik nih. Terus ini alat musiknya kayak diputer-puter gitu. Nah, ini sangat edukatif sekali ya wisata di Eco Green Park sini. Jadi buat kalian yang mungkin nyari wisata edukasi di Batu di mana, kalian cobain deh ke Eco Green Park karena di sini banyak sekali pengalaman-pengalaman baru. Salah satunya ini ada yang namanya Jungle Adventure. Jadi di Jungle Adventure ini kita bakalan dibawa pergi biar keliling pakai mobil gitu, melihat kayak ala-alanya kita keliling hutan gitu kan. Nah, di sini kita bisa melihat kayak lebah, terus bisa melihat semut, tapi itu dalam bentuk patung ya. Jadi kayak besar. Kayak kerajaannya semut, kerajaannya lebah, kayak gini. Nah, ini dia. Kita bisa lihat. Terus kita kayak dibawa ke dalam terowongan gelap gitu. Nah, langsung bertemu sama laba-laba juga. Terus ini ada lebah. Wah, jadi seru pol ya berkeliling-keliling ke Jungle Adventure. Selesai dari Jungle Adventure, kita bakalan menuju ke rute selanjutnya. Tempat yang bakalan kita kunjungi berikutnya ini ada Animal Farm. Jadi di Animal Farm kita bakalan bertemu banyak sekali hewan-hewan. Salah satunya ini ada sapi. Nah, itu dia sapinya, ada 2 ekor. Salah lagi makan tuh itu sapinya tadi. Selanjutnya ini ada domba merino. Jadi domba merino ini berasal dari Spanyol serta bulunya itu bisa digunain sebagai kain wol ya. Wah, jadi per tahun itu dia bisa memproduksi 6-8 kilo benang wol yang biasanya dipakai buat pakaian gitu. Terus ini ada domba Garut. Nah, itu dia si domba Garut. Terus ada kambing Etawa. Nah, ini biasanya yang susunya suka dijual tuh, susu kambing Etawa. Sebelah kiri ini ada taman biogas. Jadi ada pengelolaan sampah yang digunakan sebagai gas gitu nantinya. Berikut ini ada burung reves dari Cina. Nah, itu dia burung reves pisan dari Cina.
Jadi memang banyak sekali jenis-jenis burung yang bisa kita temukan di Eco Green Park sini, karena di sini itu menyediakan banyak sekali koleksi burung, ratusan burung yang bisa kalian lihat. Terus bisa dipakai buat anak-anak belajar gitu. Terus di sini juga ada kayak tebak-tebakan, ini kaki hewan apa, terus di belakangnya ada jawabannya. Jadi bisa main tebak-tebakan sama anak-anak kalau misal lagi bermain dan berwisata di Eco Green Park. Nah, ini sepanjang sini kita bakalan bertemu juga sama ayam. Nah, ini namanya ayam Brahma dari Australia. Lucu banget ya si ayam Brahma itu tadi. Terus ini juga ada spot foto juga. Kalau kalian misal mau foto-fotoan di situ juga bisa pol. Kemudian ini ada kebun stroberi tuh. Buat kalian yang mungkin suka stroberi bisa lihat, itu merupakan proses pembibitan terus penanaman dari buah stroberi. Terus ini ada burung pegar lady dari Cina dan Myanmar nih burungnya. Dia ini habitatnya di hutan sama di semak-semak gitu. Selanjutnya ada rumah jamur. Waduh, ini kita bisa banget melihat budidaya jamur itu seperti apa. Kita kan biasanya taunya sudah jadi aja tuh si jamur tiram. Kali ini kita bisa melihat secara langsung bagaimana proses si jamur tiram ini tumbuh. Terus dia tumbuh di mana. Nah, ternyata seperti ini cara budidaya dari jamur tiram. Ada serbuk kayu, ada bekatulnya juga. Itu mungkin dicampur gitu sampai dia menghasilkan yang namanya jamur tiram. Di sini kita juga bisa bermain bersama hewan secara langsung. Kayak ini ada yang namanya pasar burung. Kalian bisa juga bermain sama burung-burung di sini dengan membeli pakan. Harga pakannya 5.000 aja. Kalian sudah bisa tuh ngasih makan burung, terus ngasih makan burung merpati yang ada di situ. Aduh, seru pol deh. Selanjutnya ini ada World of Parrot. Jadi di sini kita bakalan bertemu sama berbagai macam burung macau. Nah, ini burung macaunya berasal dari Amerika Tengah sama Amerika Selatan. Terus di sini banyak sekali ya memang edukasi yang bisa kita temukan. Kayak ini ada pembangkit listrik tenaga air gitu. Ada PLTMH juga yang pakai tenaga matahari. Nah, ini dia untuk charge-nya. Chargernya itu udah terisi apa belum di situ tadi indikasi yang bisa kita lihat. Rute selanjutnya ini kita bakalan melihat burung-burung lagi karena di sini burung-burungnya memang banyak pol ya. Wah, ini sama jenis burungnya, itu ada burung macau. Jadi burung macau di sini itu banyak banget jenis yang disediakan. Terus kita juga bertemu sama yang namanya burung kakatua nih. Ini kalau lagi hoki, kakak tuanya ini kalau disuruh ngomong halo gitu dia bakalan nyaut. Terus misal kita bilang kakatua, dia bakalan niruin gitu, kakatua. Lucu banget memang sih burung kakatua karena dia bisa menirukan kita ngomong. Ada foto burung, kalau kalian mau foto-foto sama burung di sini juga bisa pol. Bisa langsung dicetak juga, harganya itu 70.000 sudah dapat sama soft file terus juga cetak fotonya. Nah, ini kalau jalan-jalan di Eco Green Park memang seger banget ya. Berikut ada Fak Cocktail. Jadi di sini kita bakalan berinteraksi dengan burung secara langsung lebih dekat tanpa ada sangkarnya gitu. Nah, ini dia burung-burungnya berterbangan di atas kepala kita banget. Jadi benar-benar deket
banget ya sama burung-burung itu, kita bisa berinteraksi secara langsung, terus bisa memberi makan parkit yang harganya Rp5.000. Di sini juga terdapat food court, yang food court di sini bisa melihat hewan-hewan secara langsung gitu, karena di atas kita kebetulan ada burung merak. Wah, burungnya ada di atas kita banget. Jadi kalau kita istirahat di sini, makan minum di sini sambil melihat view burung-burung secara langsung, burung-burung yang ada di atas pohon. Wah, bener-bener serasa lagi ada di hutan nih kita. Seru pol ya, jadi berwisata di Eco Green Park sini. Jadi buat kalian yang mungkin cari rekomendasi wisata yang dekat Malang, wisata Batu, itu bisa cobain ke Eco Green Park. Karena di sini kita bakalan menemukan berbagai macam pengalaman baru, terus juga anak-anak bakalan belajar berbagai macam hewan. Salah satunya ini ada pelikan kacamata dari Australia. Langsung aja kita lihat, itu dia burung pelikannya. Jadi si burung pelikan ini sesuai namanya, dia memang memakan daging kayak makan ikan-ikan gitu. Nah, selesai dari burung pelikan, kita bakalan menuju ke rute berikutnya. Ini di sini kita bisa banget foto-fotoan sama burung-burung. Ini ada beberapa jenis burung, ada burung julang emas, terus ada burung rangkong badak juga. Nah, ini dia. Untuk harganya di sini itu ada kayak kotaknya gitu. Jadi harganya seikhlasnya gitu buat foto sama burung julang emas. Ini ada Jungle of Parrot. Jadi untuk Jungle of Parrot ini show-nya di jam 11 siang. Buat kalian yang mungkin tidak mau ketinggalan show dari Jungle of Parrot, bisa datang ke Eco Green Park itu lebih pagi. Tapi tenang aja, misal kalian ketinggalan Jungle of Parrot, kita bakalan ada show berikutnya. Ada namanya itu show Cowboy of Prey, yang ada di jam 1 siang sama jam 3 sore. Dan ini kita sudah masuk ke yang namanya Duck Kingdom. Jadi di sini kita bakalan bertemu berbagai macam jenis angsa. Wah, ini anak-anak pasti happy nih ketemu sama banyak sekali angsa-angsa lucu. Salah satunya ini ada yang namanya Black Swan atau angsa hitam dari Australia. Nah, itu dia Black Swan. Sebelahnya Black Swan itu juga ada White Swan atau angsa putih. Nah, itu dia lagi minum tuh. Lucu banget ya, angsa-angsa di sini itu memang terawat gitu, terlihat dari hewannya yang bersih. Di sini kita juga bisa memberi makan bebek sama ikan koi yang ada di kolam. Nah, ini dia. Harganya itu 5.000 memberi pakan si ikan sama si bebeknya. Waduh. Banyak sekali ya bebek-bebek yang lagi berenang di dalam kolam sini. Lucu-lucu, bebeknya kecil-kecil gitu. Rute selanjutnya kita bakalan menuju ke Owl House. Waduh, ini rumahnya burung hantu nih ceritanya. Wah, ini all dunia. Jadi ini burung hantu di seluruh dunia gitu. Ada spectral owl dari Meksiko. Nah, ini jadi dia meskipun burung hantu, si spectacle owl ini aktif juga di siang hari. Nah, jadi dia nggak tidur aja tuh, kalau siang dia masih ada melek-meleknya. Nah, terus ini ada juga salah satu jenis dari burung hantu, tapi dia kayaknya lagi membelakangi kita. Dia kayak lagi ngantuk mungkin ya, dia tidur gitu. Dari Owl House kita bakalan menuju ke Penguin Island. Jadi di sini kita bakalan ketemu sama si penguin. Waduh, di sini ada ilustrasi kehidupan penguin itu seperti apa ya. Jadi penguin ini memang hidupnya itu di tempat yang dingin-dingin kayak ini. Terus kita juga bisa bertemu si penguin secara langsung. Nah, ini kita bakalan melihat nih, ternyata penguinnya lagi diem di pojokan situ, nggak berenang-renang.
Kita tungguin dia berenang tapi kayaknya dia capek ya. Jadi dia cuman duduk-duduk aja di pinggiran situ. Tapi kita senang banget bisa melihat penguin secara langsung. Di sini mungkin beberapa di hari tertentu ada pertunjukan penguin mungkin ya. Terlihat itu ada tempat-tempat duduk gitu yang mungkin digunakan kalau lagi ada show penguin. Nah, di sini kita anak-anak juga bisa belajar, terus kita juga bisa belajar juga gimana sih penguin itu tingginya seberapa, terus dia itu hidupnya gimana. Itu lengkap banget penjelasannya di Penguin Island. Selanjutnya kita bakalan ketemu sama yang namanya Canada Goose atau salah satu jenis angsa dari Kanada. Nah, itu dia angsa dari Kanada. Wow. Selesai kita melihat Canada Goose, ini ada tempat foto bersama elang. Mungkin kalian yang suka sama burung elang bisa banget berfoto bersama burung elang di sebelah situ tadi. Selesai dari spot foto bersama elang, kita bakalan bertemu juga sama yang namanya Red-headed Vulture. Dia ini merupakan burung besar nasar dunia lama dari Afrika yang tersebar luas di Sahara. Nah, itu dia burungnya. Jadi dia ini burung dari luar negeri ya, jauh-jauh tuh dari Afrika didatangkan langsung ke Eco Green Park. Keren banget. Selanjutnya kita ketemu lagi sama Canada Goose atau angsa dari Kanada. Keren banget ya. Jadi ekosistemnya benar-benar sama, dibuatnya kayak dia hidupnya di deket-deket perairan gitu. Jadi itu ada air-airnya. Selanjutnya ini ada galeri daur ulang. Wah, di sini kita bisa melihat berbagai macam kerajinan hewan-hewan yang terbuat dari barang-barang daur ulang semuanya ini. Nah, ini ada burung elang. Wah, ini burung elangnya juga terbuat dari kayak ban bekas gitu yang kemudian dicat ulang. Terus ada burung flamingo. Terus ini ada beberapa baju yang terbuat dari plastik kresek bekas. Wah, keren banget. Selanjutnya ini ada Owl Castle. Kalian yang mau foto-foto sama burung owl atau burung hantu itu bisa di sebelah situ tadi. Ada rumah terbalik. Wah, ini kalian kalau mau ngerasain sensasi foto-foto di dalam rumah kayak ala-ala ini kebalik nih, kita bisa banget langsung masuk ke dalam rumah terbalik yang ada di Eco Green Park. Di sini kalian bisa banget foto-fotoan. Nah, karena spotnya itu banyak banget, kayak itu tadi ada ruang tamu yang terbalik. Terus ini ada ruang keluarga yang terbalik juga. Jadi di atas itu terlihat ada kursi yang terbalik, terus ada meja yang terbalik. Waduh. Selanjutnya kita bakalan melihat lagi di rumah terbalik ini ada apa lagi ya. Nah, ini langsung kita belok ke kiri sini, ternyata kita bakalan bertemu dengan kayak sebuah ruangan gitu. Terus ini kita masuk ke lorong-lorong tanpa batas. Ini kayak ruangan tanpa batas. Terus ketika kita masuk, kita bakalan kayak tersesat, terus bingung lewat mana ini keluarnya. Kita pokoknya harus berusaha mencari jalan keluar. Tapi tenang aja, di sini aman kok. Sampai akhirnya kita berhasil nih keluar dari ruang tanpa batas itu tadi. Nah, itu dia tadi isi dari rumah terbalik. Untuk tampak depan dari rumah terbalik itu seperti ini. Di depan situ terlihat ada parkiran mobil yang terbalik juga. Wah, itu gimana ya cara naruh mobil kebalik gitu, dilem atau gimana itu? Keren banget rumah terbalik yang ada di Eco Green Park Jawa Timur Park 2. Selanjutnya ini ada yang namanya water outbound. Jadi buat anak-anak pasti happy banget nih bisa
bermain outbound sambil berendam di sini. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri. Hari ini memang kebetulan sepertinya lagi ada liburan anak-anak TK gitu. Jadi memang rame banget anak-anak yang lagi bermain di sini, yang lagi main outbound, lagi berenang. Ini anak-anak dijamin pasti happy, dan kalau lewat sini pasti dia minta berenang karena ada seluncurannya juga. Jadi nggak hanya outbound aja, tapi ada seluncuran gitu. Di sebelah water outbound ada Castle Parrot. Jadi di sini kalian bakalan bertemu berbagai macam burung parrot. Jadi burung parrot ini banyak banget warnanya ya, warna-warni gitu. Terus dia makan pepaya nih. Wah, happy banget ya kita di sini karena kita bisa sedekat itu sama burung. Terus kita bisa melihat burung dengan dekat, bisa ngasih makan juga. Waduh. Di sebelah Castle Parrot ini ada rumah pohon. Nah, itu kalian bisa ngajak anak-anak naik ke rumah pohon. Terus ada flying angle. Wah, nah ini gratis ya. Jadi misal kalian mau berputar-putar menggunakan flying angle, bisa pol naik di sini. Nah, itu dia kalian yang mau sedikit menguji adrenalin dengan berputar-putar. Sebelahnya flying angle ini ada penguin drop slide. Jadi kalian nanti bakalan dibawa ke atas gitu pakai tali, terus disuruh ngelepasin gitu. Jadi kayak seluncuran gitu sih jatuhnya di penguin drop slide. Berikutnya ada Interactive Fantasyland. Jadi di Interactive Fantasyland kalian bakalan menemukan berbagai macam permainan. Salah satu dari permainan yang ada di Fantasyland ada ayunan ganda. Nah, ini jadi bisa tuh kita bermain ayunan ganda bersama-sama teman-teman. Nah, ini dia anak-anak TK lagi bermain ayunan bersama-sama. Pokoknya ini harus memakai uji kekompakan sesama tim ya, biar ayunannya itu bisa sejajar, terus bisa mengayun ke depan dan ke belakang gitu. Sebelah ayunan ganda ini ada yang namanya Ferris wheel. Jadi Ferris wheel ini mainannya kayak kita berputar-putar gitu di dalam tempat duduk. Nah, itu dia. Terus ini juga ada trampolin. Wah, ini anak-anak pasti happy nih, loncat-loncat di trampolin. Ini wahananya gratis semua ya. Jadi di Eco Green Park anak-anak bakalan happy banget karena kita itu bisa menikmati dan mencoba 30 lebih wahana permainan gratis yang sudah disediakan oleh pihak Eco Green Park. Jadi seru banget. Ini ada Crown Crane Coaster juga yang gratis, tapi ini khusus anak-anak. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri. Jadi ini membutuhkan kekompakan antara orang tua dan anak. Jadi anaknya yang duduk di situ, terus orang tuanya yang mengayuh pedal dari Crown Crane Coaster. Nah, ini dia anak-anak jadi langsung ke bawah gitu. Ini buat anak-anak pasti udah kayak roller coasternya orang dewasa. Ini karena anak-anak jadi sudah serupol nih bagi anak-anak. Nah, itu dia Crown Crane Coaster yang ada di Eco Green Park. Sekarang ini gilirannya Zafran ya. Ini sambil Mas Arafat lagi mengayuh pedalnya, terus ini Zafran langsung meluncur. Ini Zafran ternyata happy ya, dan dia sampai minta lagi naik ke Crown Crane Coaster, tapi kita udah nggak tega ya sama dia. Akhirnya kita lanjut aja ke rute berikutnya karena di sini bakalan ada pertunjukan di Cowboy of Prey. Nah, ini dia tempat pertunjukan yang ada di jam 1 siang sama jam 3 sore. Jadi di jam-jam tersebut kalian bakalan bisa melihat pertunjukan burung-burung gitu. Nah, ini dia, terus ada kayak disemprot-semprot air di pinggiran teaternya gitu kan.
Jadi seru banget nonton pertunjukan burung di sini karena nanti burung-burungnya itu bakalan terbang juga di atas kepala kita secara langsung, serta kita bisa berinteraksi secara langsung bersama burung-burung yang ada di sini nanti ketika show-nya sudah selesai. Burung-burungnya dikasih makan gitu, terus burung-burungnya bakalan datang ke petugasnya. Jadi seru banget di sini, kita bakalan dikasih edukasi juga nama-nama burung, terus habitatnya burung itu gimana, terus cara dia mencari makan, terus cara dia menangkap mangsanya itu seperti apa. Itu tadi terlihat dia kayak menangkap ular-ularan gitu. Kalau di alam bebas dia pasti bakalan nangkap ular beneran, tapi karena ini cuma pertunjukan jadi cuma dikasih ular mainan gitu. Nah, ini terlihat petugasnya juga ngasih makan burungnya, dilempar gitu, terus si burungnya langsung sigap menangkap makanan yang udah dilempar sama petugasnya. Terus ini juga ada salah satu pengunjung yang dipilih untuk maju ke depan. Jadi dia dikasih umpan gitu kan, dikasih makanan di tangannya. Terus si burungnya langsung tuh langsung mengambil makanan yang ada di tangan salah satu pengunjung itu tadi. Seru pol ya, beruntung banget tuh mbaknya bisa cobain sensasi diambil langsung makanan yang ada di tangannya itu tadi mbaknya sama sedikit takut gitu. Nah, jadi seru banget ini pertunjukannya, nggak kerasa walaupun ini pertunjukannya sekitar 30 menitan, itu nggak kerasa banget karena memang seseru itu aktivitasnya. Di sini juga ada yang keliling-keliling gitu ngasih makan ke penonton untuk diberi ke burung rangkong badak. Waduh, itu dia burung rangkong badaknya besar banget. Ini pasti happy semua. Saran aja buat kalian yang nonton itu duduknya yang di area depan ya, biar nanti bisa tuh dikasih makanan burungnya untuk kita lemparin. Jadi nyobain experience baru. Di akhir pertunjukan kita juga bisa foto sama si burung rangkong badak yang ada di sini. Terus ini Zafran juga happy banget nih, lari-larian ngejar si angsa. Wah, itu tuh. Pokoknya benar-benar anak-anak di sini bisa lebih dekat sama banyak sekali hewan. Jadi anak-anak happy pol pasti bermain di Eco Green Park. Warna berikutnya ini ada namanya jumping cactus, tapi sepertinya ini lagi dalam perbaikan ya, jadi lagi nggak buka gitu wahana jumping cactusnya. Nah, di depan sini ada food court, yang food courtnya itu lumayan besar banget, ini tempat duduknya juga banyak pol. Jadi enak ya, food courtnya itu berada di dekatnya Fantasyland alias di taman bermain. Jadi anak-anaknya bisa bermain, yang orang tuanya bisa sambil makan juga. Itu pilihannya ada bakso juga, ada mie, terus nasi-nasian juga ada. Di food court sini anak-anak juga bisa bermain kayak Zafran ini. Zafran ini selalu excited kalau melihat mobil-mobilan atau melihat ekskavator seperti ini, dia pasti pengen cobain. Untuk harganya ini harga 5.000, itu anak-anak sudah bisa bermain ekskavator, jadi cukup terjangkau. Meskipun bayar itu cuma 5.000 aja. Terus ada playground. Wah, ini playground gratis, sudah tidak perlu bayar lagi. Nah, ini orang tuanya bisa sambil santai makan, anak-anaknya happy bermain playground. Playgroundnya juga terlihat besar ya, jadi muat untuk orang banyak. Di depan playground ini ada kayak replika Candi Prambanan, tapi sebenarnya ini tuh Eco Science Center. Jadi di bawahnya bangunan Candi Prambanan ini adalah Eco Science Center. Nanti kita juga bakalan masuk ke situ. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri dari bawah, view dari replika Candi Prambanan. Bagus banget. Nah, langsung aja kita naik ke sini. Setelah naik ke sini, ternyata di sini kita bisa melihat view dari
kota batu dari atas itu tadi terlihat ada gunungnya sedikit ya. Terus ini ada replika Candi Borobudur. Nah, itu dia replika Candi Borobudur. Tapi di sini kalau kita lagi ada di atas, kita tidak boleh menaiki candi-candi. Di sini nanti juga bakalan ada tulisannya dilarang naik candi gitu. Soalnya bahaya, terus nanti takutnya batu-batunya itu rusak kalau sampai semua pengunjung naik ke atas candi yang ada di sini. Yang paling atas sendiri itu ada Candi Prambanan, replikanya Candi Prambanan, tapi memang mirip sekali ya sama yang asli Candi Prambanan. Keren banget ya, itu yang bangun candinya bisa mirip gitu. Nah, terus di bawah Candi Prambanan ini ada replika candi lagi, ada replika Candi Mendut. Nah, itu dia, mirip juga sama Candi Mendut yang asli. Selesai dari replika candi-candi, kita bakalan turun lagi untuk masuk ke dalam Eco Science Center. Jadi di Eco Science Center kita bakalan belajar berbagai macam ilmu sains ya. Yang pertama masuk kita langsung dilihat tata surya, diperlihatkan tata surya. Terus ini ada kayak pembelajaran sains gitu. Jadi kita bisa duduk-duduk di kursi situ sambil melihat pelajaran dari tata surya. Nah, ini ada berbagai macam planet, ada Jupiter, Pluto, Uranus, dan yang lainnya. Wah, jadi memang berwisata di Eco Green Park sini anak-anak bakalan mendapatkan banyak sekali ilmu. Jadi tidak hanya ilmu-ilmu tentang budidaya tumbuhan, terus itu tadi kayak hewan yang berada di ekosistemnya secara langsung. Ini bisa juga melihat tata surya, itu tadi sains dari tata surya, siklus kehidupan, terus ada hologram bumi. Nah, terus ini ada tulisan selamatkan bumi juga, cara kita merawat bumi kita. Waduh, banyak sekali pokoknya ya pembelajaran-pembelajaran yang bisa ditemukan. Terus ini ada galeri pembangkit listrik. Nah, ini dia caranya membangkitkan listrik itu seperti apa sih? Kita kan biasanya taunya tinggal make aja ya listrik, tapi ternyata itu seperti ini loh caranya. Ini ada yang dari solar energy, terus ada yang dari water energy alias pembangkit listrik tenaga air. Seperti ini caranya. Terus di sini juga ada Ganesha Room, tapi pas kita mau masuk kayak pintunya dikunci, mungkin lagi ada perbaikan gitu. Selanjutnya kita bakalan menuju ke lorong tambang namanya. Ini kita kayak ilustrasinya lagi ada di penambangan. Jadi kita bakalan melihat gimana sih rasanya kalau ada di penambangan itu. Terus alat-alatnya apa aja. Ini kayak ada helm, ada tampar, juga alat buat nambang batu bara gitu. Karena memang kan di Indonesia itu sangat kaya dengan batu baranya. Jadi buat kalian yang pengen tahu seperti ini ya, ternyata penambangan batu bara. Jadi kanan kiri itu ada batu-batuan yang memang harus ditambang. Nah, terus ini kita bisa foto-fotoan ala-ala gitu, pakai helm, terus sama ada yang nambang. Terus di depan itu juga cara mendulang emas. Wah, ini cara-cara mendulang emas tuh jadi carinya itu di bawah gitu ceritanya. Selanjutnya ada bebatuan stalaktit dan juga stalagmit. Ini biasanya ditemukan kayak di goa gitu. Nah, jadi ada berbagai macam batu di Gemstone Story yang bisa kalian lihat. Itu batu-batuannya banyak sekali jenis dari batu-batuan. Sebelah kanan ini ada simulator gempa. Jadi buat kalian yang mau ngerasain gimana sih gempa, simulatornya di sini tuh ada. Jadi kita tinggal duduk aja.
Terus ruangan ini tuh goyang-goyang sendiri. Nah itu kalian bisa lihat lampunya juga goyang-goyang karena memang ini goyang-goyang. Zafran juga sempet bingung gitu, kenapa nih sofanya kok goyang-goyang, makin kenceng kan lama-lama. Seru banget pokoknya ngerasain simulator gempa yang ada di Eco Green Park. Serasa kayak gempa beneran nih. Cukup kenceng memang simulator gempanya, sampai lampu-lampu yang ada di sini tuh sampai goyang-goyang gitu. Nah ini ceritanya kayak di dapur, terus ini ruang tamunya, selupol ya pokoknya. Di sini kita bisa merasakan sensasi kayak simulator gempa. Terus ini nanti kita juga bakalan melihat yang namanya simulator tsunami. Nah ini jadwal show-nya, tapi karena di jam ini nggak ada jadwal show-nya, jadi kita lihat aja. Jadi seperti ini, nanti kalau ada tsunami itu bakalan ada air yang bakalan membawa ini nih, ceritanya perkotaannya kayak terus ke bawah sama air. Nah airnya bakalan keluar dari situ, itu ceritanya pantainya gitu. Nah, jadi anak-anak bisa sambil belajar tuh, sambil ngebayangin tsunami tuh kayak apa sih. Terus di ruangan berikutnya ini kita bakalan melihat kayak cara pembuatan lilin, terus ada mikroskop juga di sini. Nah, seru banget nih bisa melihat benda-benda yang kecil pakai mikroskop gitu. Terus di sini banyak sekali bahan-bahan kimia ya. Jadi jangan dipegang. Ini ada tulisannya juga, dilarang memegang bahan-bahan kimia yang ada di sini. Nah, jadi seru banget. Di sini kita bisa belajar berbagai macam hal. Selanjutnya ini ada peraga gravitram. Nah, jadi ada kayak bola yang meluncur-luncur gitu mengikuti gravitasi nih ceritanya. Waduh. Nah ini bolanya naik, terus langsunglah bolanya itu berputar-putar mengikuti gravitasi bumi. Ada sun games juga, jadi kita kayak membawa pasir pakai magnet gitu. Nah ini dia seru pol sih, ini sambil rebutan nih sama Zafran karena Zafran juga penasaran ini permainan apa gitu kan. Seru sih, jadi kita kayak ngumpulin pasir ditaruh di dalam kotak seperti ini. Nah kita ambil pasirnya dari kotak, terus kayak ditahan, dipencet tombolnya, terus langsung ditarik ke atas, kemudian dilepaskan bakalan jatuh kan pasirnya. Keren banget. Seru ya ternyata bermain-main di Eco Science yang ada di sini. Warna berikutnya itu ada namanya Bugs Attacks. Wah, ini buat kalian yang mau main semprot-semprotan itu bisa banget main di Bugs Attack. Tapi peraturannya main di Bugs Attack karena memang kalau bermain di sini itu bakalan basah semua. Jadi sampai ada tulisannya dilarang marah kalau basah. Kalau basah harus tetap tersenyum. Jadi seperti itu karena memang nanti agak lumayan basah kuyup karena bakalan disiram air nih kita. Jadi permainannya kayak nembak-nembak hama ya, menembak tikus yang lagi ngambilin apel, terus menembak-nembak ulat gitu, tapi basah semua. Ini terlihat ini Mas Arafat sama Zafran habis keguyur sama air di sini. Airnya memang bener-bener kenceng banget ya yang guyur. Jadi kalian kalau misal mau naik Bugs Attack ini harus siap dengan kondisi setelah main sini bakalan basah kuyup semua. Jadi itu mungkin alasannya kenapa permainan ini ditaruh di akhir, karena memang akhirnya bakalan basah semua. Jadi nggak yang basah kecipratan doang, tapi bener-bener diguyur gitu. Tapi seru kok permainannya, tapi ya itu lumayan basah. Nah ini kalian bisa lihat Zafran bener-bener sebadan rambut sampai badannya basah semua.
Terus aku pun begitu, ini jilbab, baju, rok sampai basah. Mas Arafat pun begitu, sebadan basah semua habis naik Bugs Attack. Pokoknya dingin banget itu. Wahana selanjutnya ini ada namanya Hanuman 3D. Tapi untuk masuk ke dalam Hanuman 3D itu ada tiketnya lagi ya. Jadi tidak terusan gitu. Kita harus bayar tiket lagi untuk masuk ke dalam Hanuman Dome 3D Ride. Harga tiketnya 15.000 per orang. Jadi Hanuman Bioskop Dome 3D ini merupakan wahana terakhir yang bisa kalian coba di Eco Green Park. Karena setelah ini itu sudah pintu keluar. Nah ini kita bakalan menuju ke Eco Journey. Jadi dari Eco Journey sini sudah pintu keluar. Jadi di Eco Journey kita bakalan melihat kayak sebelah kanan ini ada padi gitu, persawahan gitu, ala-ala persawahan. Di bawahnya padi situ terlihat ada flamingo yang tadi. Nah, itu dia flamingo dengan warna pink dan juga warna putih yang lucu banget. Terus ketika mau keluar jangan lupa mampir ke kios Eco Green Park buat mungkin mau beli tanaman atau mau beli stroberi juga. Ini untuk harga stroberinya Rp10.000, ada yang Rp25.000. Stroberinya enak, nggak yang terlalu kecut gitu. Terus ini ada bermain bersama kelinci. Nah ini kita bisa ngasih makan tuh, ngasih makan wortel ke kelinci itu tadi. Terus ini pengembalian e-bike, mungkin kalian yang tadi pakai e-bike bisa dikembalikan di persewaan yang pertama kita masuk tadi di e-bike station. Gak terasa kita sudah sampai di depannya pintu masuk Eco Green Park yang sekaligus pintu keluar dari Eco Green Park. Wah, pokoknya hari ini seru banget ya bermain di sini. Ini gak terasa udah sore. Nah, itu terlihat batu Secret Zoo sama bangunan dari pohon in serta museum satwa. Nah, ini kita langsung aja keluar dari parkiran. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.